Sesuai ketentuan umum, klaim biasanya bisa diajukan kreditur setelah pinjamannya menunggak atau gagal bayar selama 3 bulan berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata pinjol-pinjol ini galbay 3 bulan berturut-turut sudah cairkan asuransi. Ibu Kiki OJK langsung angkat suara. Nah, seperti apa informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk yang di daerah Magelang, daerah Jawa Tengah ya. Ternyata untuk galbay dari pinjol Lasbon, Aku Laku, itu DC-nya sudah sampai di sana. Nah, berikut ini informasinya. Bades mau tanya, kemarin kan saya datangin DC Lasbon dari Kredit Pintar, orang timur 2 orang, tapi cuma bilang suruh bayar dulu, habis itu foto dan pulang. Apakah dalam waktu dekat ini akan datang lagi atau masih lama? Soalnya saya area Magelang, FC-nya dari Jogja. Berarti untuk itu wilayahnya sudah sampai di Jawa Tengah teman-teman ya. Sebenarnya memang DC-nya udah sampai di mana-mana sih ya untuk Aku Laku, tetapi untuk Lasbon sendiri biasanya DC-nya itu datangnya kalau kita ada galbay dari Aku Lakunya. Aku Laku, Lasbon bawa DC-nya datang dari Aku Lakunya. Tapi kalau Lasbon sendiri biasanya jarang ada DC lapangan, paling Jabodetabek aja. Cuman sekarang ini untuk yang galbay hanya di Lasbon saja pun sudah mulai ada DC lapangannya. Kemudian paling dia akan datang masih lama lagi. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi di sini ada informasi buat kalian yang galbay di kartu kredit, baik itu kartu kredit digital ataupun kartu kredit bank konvensional. Nah, sebelumnya saya juga pernah ada informasi dari seorang teman yang galbay di kartu kredit bank konvensional itu sekitar 9 tahun. Ternyata setelah galbay 9 tahun pun itu masih juga ditagih walaupun hutangnya sudah hangus di slip OJK. Nah, seperti info seorang teman mengatakan, apa efek dari cash kartu kredit bank di galbay 12 tahun lalu tiba-tiba diuber lagi oleh pihak ketiga. Andai saya tidak bayar sama sekali, nilainya sih hanya 4,2 juta. Jadi dia galbay di kartu kredit bank konvensional sekitar 12 tahun yang lalu. Ternyata 3 bulan ini sekarang lagi diuber-uber sama pihak ketiganya. Nah itu dia teman-temannya. Jadi kalau kalian punya galbay di bank konvensional, di bank BRI, BNI, Maybank ataupun Mandiri, kalau galbaynya kalian sudah puluhan tahun pun itu masih ditagih walaupun nilainya sudah hilang di slip OJK. Beda dengan kartu kredit bank digital. Nah, yang menjadi pertanyaan, seandainya tiba-tiba ditagih, apakah harus dibayar? Jawabannya adalah saya kembalikan lagi kepada kalian. Ini sesuai dengan pengalaman seorang teman saya, ada galbay di kartu kredit bank BNI, kemudian dia pindah wilayah dari Batam itu ke daerah Sumatera. Kemudian karena dia tergolong di daerah pedesaan, dia tidak mendapatkan bantuan. Ya, dengan alasan ternyata dia ada galbay di kartu kredit BNI. Jadi ternyata itu terdeteksi teman-teman. Nah, saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau kalian rasa belum ada mbak uangnya walaupun 12 tahun yang lalu, tapi sekarang kondisi saya ekonomi sedang nggak bagus-bagus, berarti ya udah galbay aja dulu. Tapi kalau sudah ada dananya, boleh kalian bayarkan. Karena ternyata efeknya sampai ke bansos teman-teman. Ya, ini saya ceritakan sesuai dengan pengalaman real nyata teman saya sendiri. Tapi kalau untuk yang digital, sejauh ini rata-rata yang digital itu ada yang kebanyakan di cover oleh asuransi karena bank digital ini tidak seperti bank konvensional. Walaupun dia di bawah naungan dari perbankan Bank BI, tapi mereka bunganya itu lebih tinggi dari bank konvensional. Kemudian mereka tidak ada kantor ya rata-rata. Karena bunganya tinggi inilah mereka mengklaim yang namanya asuransi jiwa. Sehingga kalau seandainya ada yang galbay udah tahunan, mereka mungkin akan mencairkan asuransi. Beda dengan konvensional teman-teman ya.
Kalau konvensional itu kita wajib membeli asuransinya baru kita bisa di cover sama asuransi. Gitu perbedaannya teman-teman ya. Nah, sama halnya seperti yang baru-baru lagi rame di tweet, yang mana ada seorang teman dia informasi langsung ke IG-nya Ibu Frederica, yaitu kepala OJK terbaru sekarang, mengatakan bahwa ada beberapa pinjol-pinjol yang memang kalau kita galbay berturut-turut secara 3 bulan itu asuransi jiwanya sudah cair, tapi kenapa masih terus-terusan ditagih juga? Nah, berikut informasinya kita bacakan yang lagi rame di tweet. Bu Frederica, mohon kali ini jangan abai. Kami sudah lelah harus survive di kondisi ekonomi saat ini. Kami tunda bayar bukan gagal bayar. Kami kooperatif tapi penagih yang seenaknya. Mereka sudah tabrak banyak aturan. Berikut beberapa perusahaannya. Salah satunya itu Samir, Cairin, Tunaiku. Ada kami, Kredivo, S Pinjam. Dan sebagai catatan Bu, utang lebih dari 3 bulan yang sudah keluar asuransi, data kami dijual ke pihak ketiga. Jadi apakah lembaga keuangan Indonesia separah itu? Dia mengatakan isunya sudah cair uang asuransinya, terus masih ngejar dan seklek ke pembayaran harus sesuai kontrak. Di kondisi ekonomi kayak sekarang harap dimaklumi banyak yang minta keringanan dan restruk. Penagihan juga sewajarnya sesuai ketentuan. Larangan untuk adanya perusahaan penagih yang semena-mena tolong diseriusin Bu. Kesel banget. Terus lagi ada yang berkeluh seperti ini, masih mending digituin karena telat bayar. Teman saya enggak telat bayar aja diteror sampai keluarganya pada meninggal semuanya. Udahlah, mau berharap apa dari negara ini? Nah, buat teman-teman ketahui, berikut adalah beberapa detail mekanisme untuk klaim asuransi kredit atau bisa disebut juga dengan asuransi gagal bayar. Yang pertama, pihak yang ditanggung oleh polis asuransi diberikan untuk memproteksi lembaga keuangan. Oleh karena itu, hutang Anda akan tetap ditagih. Tetapi dalam kondisi klaim tunggakan 3 bulan sesuai ketentuan umum, klaim biasanya bisa diajukan kreditur setelah pinjamannya menunggak atau gagal bayar selama 3 bulan berturut-turut. Alias untuk kondisi dari asuransi kredit itu di dalamnya terdapat klausul yang mengatakan bahwa jika ada peminjam yang gagal bayar selama 3 bulan berturut-turut, asuransi kredit akan dibayarkan atau dicairkan. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kalian nonton vlog saya sebelum ini kan akan tahu ada beberapa pinjol-pinjol yang memang di cover oleh asuransi, ada juga yang tidak. Ada yang memang pengcoveran asuransi itu hanya khusus untuk lendernya, ada juga yang khusus untuk nasabahnya. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Nah, kalau seandainya asuransi ini cair, misalnya cairnya adalah kepada lendernya, otomatis ya hutang kita itu tetap akan ada. Itulah yang terjadi saat ini ya. Cuman biasanya akan ada yang namanya kebijakan-kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Karena apa? Toh juga lendernya udah nggak ada. Lendernya udah mencairkan uangnya. Kalau seandainya pun kita mau menagih lagi karena sudah galbay berturut-turut, biasanya ini akan ada kebijakan yang namanya hapus hutang tagih ataupun bisa dialihkan kepada pihak ketiga lainnya. Nah, itu banyak kejadian seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang seperti ini, ayo menurut saya teks si Ibu Kikinya banyak-banyak tentang kondisi yang ada di lapangan biar tahu ya. Seharusnya yang asuransi jiwa itu tidak hanya ada pada lendernya saja, tapi kepada nasabahnya juga. Karena untuk ekonomi saat ini, siapa sih yang mau bayarin pinjol? Untuk hidup saja sudah sangat sulit, benar kan ya? Jadi buat kalian yang ada galbay di beberapa pinjol yang saya sebutkan di awal tadi, lebih baik kalian gak usah bayar dulu. Karena saya yakin lendernya pasti sudah sangat banyak mencairkan asuransi yang udah otomatis utang kalian pasti sudah dialihkan ataupun dilunaskan oleh pinjolnya sendiri. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru di hari weekend, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.